Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Robiansa dengan NIM 07031182227045. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobby, negosiasi dan diplomasi. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 konsep krusial dalam dunia politik dan pengembalian keputusan: lobby, negosiasi, dan diplomasi. Ketiga elemen ini tidak hanya membentuk interaksi kita di arena politik, tetapi juga melibatkan keterampilan komunikasi persuasif, framing isu, dan strategi diplomasi yang dapat digunakan dalam berbagai konteks. Mari kita mempelajari ketiga konsep ini lebih dalam dan memahami bagaimana mereka saling berkaitan. Yang pertama itu ada lobby, menggunakan komunikasi persuasif. Lobby adalah sebuah proses di mana individu atau kelompok berusaha mempengaruhi pengembalian keputusan oleh pemerintahan atau lembaga publik. Proses ini sering dilakukan oleh kelompok kepentingan yang memiliki tujuan tertentu, baik bisnis, lingkungan, kesehatan, ataupun pendidikan. Kemudian keterampilan komunikasi persuasif dalam lobby. Dalam lobby, keterampilan komunikasi persuasif sangat ditekankan. Para lobby tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyusun argumen yang konvensional untuk meyakinkan pembuat keputusan agar mendukung pandangan mereka. Misalnya, jika sebuah organisasi lingkungan hidup berusaha melobi untuk kebijakan yang lebih ketat terkait emisi karbon, mereka mungkin akan membawa data ilmiah yang menunjukkan dampak negatif perubahan iklim sambil menggandeng cerita dari masyarakat yang terkena dampaknya. Dengan memanipulasi emosi dan menggunakan data yang relevan, mereka dapat membuat argumen yang lebih kuat. Kemudian ada strategi dalam pelaksanaan lobby. Salah satu strategi penting dalam lobby adalah membangun jaringan ataupun relasi. Strategi ini membantu pelobi untuk mengenal pembuat kebijakan dan memahami kepentingan mereka. Tidak jarang pertemuan informal juga dilakukan di mana pelobi dapat membangun raport dan memahami perspektif pembuat kebijakan. Lobby tidak selalu harus diadakan dalam konteks formal. Kadang diskusi di luar lingkungan gedung pemerintahan juga dapat memberi kesempatan untuk berbagi informasi dan saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua, negosiasi. Framing isu untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencari kesepakatan tentang suatu isu. Dalam negosiasi, salah satu keterampilan yang paling penting adalah kemampuan untuk memframing isu secara efektif. Yang pertama itu ada framing isu, mempengaruhi persepsi dan keputusan. Framing isu menyediakan kerangka bagaimana masalah atau tawaran tertentu dipandang. Dalam konteks negosiasi, cara kita mengartikulasikan suatu isu dapat mempengaruhi bagaimana pihak lain merespon. Kemudian ada proses negosiasi. Proses negosiasi mencapai kesepakatan win-win solution. Tujuan dari negosiasi bukan hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Ini memerlukan keterampilan mendengarkan yang baik. Dalam negosiasi penting untuk tidak hanya fokus pada posisi kita, tetapi juga mencapai memahami motivasi dan kebutuhan dari pihak lain. Kemudian ada riset dan persiapan terhadap negosiasi. Setiap negosiasi yang sukses biasanya dimulai dengan persiapan yang matang. Melakukan riset tentang pihak yang terlibat, sejarah hubungan, dan faktor-faktor yang memengaruhi isu yang dinegosiasikan akan memberi keunggulan selama proses. Kemudian yang ketiga itu ada diplomasi, strategi dan komunikasi untuk kerjasama internasional.
Diplomasi adalah seni dan praktik mengelola hubungan antar negara dan menjadi alat utama untuk menyelesaikan konflik, mencapai kesepakatan, dan membangun kerjasama internasional. Eh, ke- Kemudian ada keterampilan komunikasi dan diplomasi. Dalam diplomasi, keterampilan komunikasi yang efektif adalah kunci diplomasi. Tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, mengenali dan menghormati pandangan, budaya, dan nilai-nilai pihak lain adalah bagian integral dari proses ini. Kemudian ada strategi diplomasi. Salah satu strategi penting dalam diplomasi adalah penggunaan multilateral atau bilateral dalam bernegosiasi. Diplomasi bilateral yang melibatkan dua negara seringkali lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi mungkin kurang efektif dalam menangani isu global yang kompleks. Di sisi lain, diplomasi multilateral yang melibatkan banyak negara, misalnya dalam forum PBB, dapat menghadirkan tantangan, tapi juga memberi kesempatan untuk menemukan solusi yang lebih holistik. Kasus diplomasi yang sukses, contoh nyata dalam diplomasi dapat dilihat pada Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, di mana hampir seluruh negara di dunia setuju untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam konteks ini, keterampilan komunikasi, pengertian, dan saling menghormati antar negara sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua. Semoga penjelasan ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang lobby, negosiasi, dan diplomasi. Saya berterima kasih atas perhatian kalian, dan jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.